Segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongannya dan meminta ampunannya. Dan kita berlindung kepadanya dari kejahatan jiwa dan keburukan amalan kita. Siapa yang Allah tunjuki, tak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, tak ada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi, sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Amma ba'd, wahai manusia, sungguh Allah telah memuliakan anak cucu Adam, mengangkut mereka di darat dan di laut, memberi mereka rezeki dari yang baik-baik, melebihkan mereka di atas banyak makhluk yang dia ciptakan dengan kelebihan yang sempurna, dan dia mensyariatkan untuk mereka hak yang sempurna dan kewajiban yang jelas, yang tidak dapat sepenuhnya dicapai dalam syariat selain Islam. Karena kemuliaan itu datang dengan teks Al-Quran dari Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Bukan buatan manusia yang dipengaruhi oleh perasaan dan membutuhkan kesempurnaan. Siapapun yang meneliti realitasnya dengan akal sehat, niscaya ia menyadari bahwa tidak ada sistem yang dibuat untuk meninggikan akhlak manusia dan melindungi hak mereka kecuali secara Islam mendahului dan mempeloporinya. Hal ini sungguh jelas karena Islam adalah agama Allah dan celupannya. Siapa yang lebih baik sibghahnya atau celupan daripada Allah? Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami, yang dalam khutbah itu tidaklah beliau tinggalkan sesuatu yang terjadi hingga kiamat tiba kecuali beliau sebutkan. Orang yang tahu akan mengetahuinya dan orang yang tidak tahu tidak akan mengetahuinya. Dan orang yang tidak tahu tidak akan mengetahuinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hamba Allah. Keseluruhan yang demikian itu adalah hak-hak manusia yang bersifat umum, yang ditegaskan oleh Rasul pembawa petunjuk dan rahmat sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian dan kulit kalian adalah haram antara sesama kalian. Sebagaimana keharaman hari ini, bulan ini, dan negeri kalian ini. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini mengandung penegasan yang jelas dan keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan pertumpahan darah termasuk jiwa dan sesuatu yang berkaitan dengannya. Pengharaman kulit yang meliputi tubuh dan anggota badan, pengharaman harta yang mencakup sedikit dan banyak, dan pengharaman menodai kehormatan termasuk perzinaan, sodomi, memfitnah, dan sejenisnya. Semuanya dilarang keras dan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim melanggarnya dari saudaranya yang muslim. Jika demikian halnya, wahai hamba Allah, ada sebuah fenomena di mana komunitas manusia diuji dengannya dan kerusakannya melebar tanpa batas, sehingga badan kewajiban dan persekutuan membuat peraturan dan pemberi sanksi bergerak untuk mencegah penyebarannya dan mempersempit sumbernya. Tetapi kelebarannya belum padam sepenuhnya, dan gaungnya kembali bergema menembus pendengaran jiwa yang sakit dan hati yang rapuh. Fenomena itu adalah trafficking ataupun praktek perdagangan manusia. Tahukah Anda apa praktek perdagangan manusia itu? Sesungguhnya hal itu adalah pelanggaran yang parah terhadap hak-hak orang lain yang sudah dimaklumi di masa kita ini, termasuk perekrutan orang atau pengangkutan atau penampungan atau penerimaan seseorang dengan memberi ancaman atau penggunaan kekerasan, atau selain demikian dari berbagai bentuk paksaan atau penculikan, atau pengelebuan atau penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan kelemahan seseorang, atau memberikan sesuatu, atau menerima bayaran atau manfaat.
sehingga mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali di atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Hamba Allah, fakta yang sebenarnya makna perdagangan manusia lebih luas daripada sebatas konsep jual beli, meskipun ia termasuk bagian dari itu. Perdagangan manusia memiliki banyak tingkatan. Yang paling tinggi adalah melenyapkan jiwa yang diharamkan. Dan yang paling rendah adalah memanfaatkan kepelosan seseorang atau orang yang tidak bersalah dengan bermain di belakang mereka dan meminta-minta untuk mereka. Dan hal itu adalah bagian dari keburukan dengan menginjak-injak bahu mereka untuk memperoleh harta keduniaan dengan mengorbankan akal pikiran, harga diri, harta jiwa mereka dan kekhususan yang berkaitan dengan diri mereka. Jika perdagangan itu pada dasarnya adalah profesi yang mulia, maka bentuknya yang paling jelek adalah praktek perdagangan manusia. Kemudian, tidak ada yang lebih berbahaya atau lebih buruk daripada memperdagangkan mereka dalam kondisi krisis pada masyarakat umum. Di saat orang-orang yang peduli atau berkaitan, di saat orang-orang yang peduli sedang sibuk untuk menanganinya. Bukan hal yang aneh, wahai hamba Allah, bahwa keris itu memiliki pencuri. Seperti halnya harta dan rumah memiliki pencuri. Hasil dari perdagangan manusia adalah ekonomi hitam yang merusak, bukan memperbaiki, dan lebih dekat kepada kriminal pencucian uang daripada perputarannya yang legal. Karena itu adalah tujuan yang tercela, di mana dengannya hak dan kebebasan orang-orang lemah dirampas, dengan cara mengeksploitasi ketidaktahuan mereka, agar tunduk kepada orang yang memperdagangkan mereka, seperti tunduknya budak kepada tuannya. Seandainya para pelaku merenungkan dengan hati yang tulus tentang besarnya keburukan yang mereka lakukan, niscaya mereka tidak berani membawa seseorang dan memberikan bantuan kepadanya. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, aku memukul budak milikku, lalu aku mendengar suara dari arah belakang. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sungguh Allah lebih kuasa atas dirimu daripada kuasamu atas budak ini. Lalu aku menoleh ke belakang dan ternyata orang yang berbicara itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku berkata, wahai Rasulullah, sekarang ia merdeka karena Allah. Kemudian beliau bersabda, sekiranya itu tidak kamu lakukan, niscaya neraka akan menghanguskanmu atau neraka akan membakarmu. Hadis riwayat Muslim. Hamba Allah, adapun bentuk-bentuk perdagangan manusia adalah beragam. Mulai dari eksploitasi kelemahan yang melekat pada diri korban, perdagangan budidaya bahan narkoba, atau pemerasan harta dan pemaksaan naluri yang terlarang, atau meminta-minta secara paksa, atau pengambilan organ tubuh untuk memperoleh bagian kecil sebagai imbalan yang lebih besar dari trafiker atau pelaku perdagangan. Jika mereka tidak menerima hukuman yang keras dari pelaku perdagangan karena kelemahan kinerja mereka. Dan katakanlah hal yang sama dalam praktik perdagangan untuk tujuan kerja paksa. Orang-orang yang menjadi korban dalam jenis ini sungguh banyak. Mulai dari tenaga kerja yang datang ke salah satu komunitas masyarakat, di mana pelanggaran peraturan yang mereka lakukan terkesan dilindungi untuk memperoleh keuntungan dari belakang mereka. Di samping itu permasalahan pemberangkatan ke luar negeri yang dengannya para pelaku mengelabui kaum yang lemah dan memikat mereka dengan penawaran yang menggiurkan agar bersedia meninggalkan tanah air mereka menuju negara yang dijanjikan sebelumnya. Sejak saat itu, mulailah muncul bentuk-bentuk petualangan, ketakutan, dan berbagai ekspektasi, sehingga sampai di destinasi yang dituju. Setelah membayar sejumlah uang kepada pelaku perdagangan, sebagai bayaran untuk meloloskannya dengan melanggar peraturan perbatasan yang berlaku. Selain itu, sesungguhnya salah satu yang tidak kurang kejahatannya dari perdagangan fisik manusia adalah perdagangan yang melemparkan korban ke lembah kebinasaan dengan memperdaya mereka untuk melayani tujuan mental dan keinginan para pelaku perdagangan. Meskipun sebenarnya hal ini tidak menguntungkan secara finansial, tetapi akibat perusakannya dari sisi keamanan, sosial, dan pemikiran tidak diragukan lebih parah daripada kerugian dari keuntungan finansial yang terlarang. Kendati Islam tidak menentukan penggunaan istilah perdagangan manusia secara eksplisit, namun dengan jelas telah mengatur larangan banyak tindakan yang mengandung kejahatan ini. Dan siapapun yang mempelajari tujuan syariat, maqasidus syariah, nescaya ia mendapatinya membahas masalah perdagangan manusia.
Meskipun tidak disebutkan dengan ungkapan tersebut. Salah satu contohnya tanpa menyebutnya satu persatu adalah larangan mengeksploitasi wanita untuk memperoleh keuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi." Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, sebelumnya kaum jahiliyah jika salah seorang di antara mereka memiliki seorang budak perempuan, ia mengutusnya untuk berbuat zina dan mengenakannya pajak yang diambil darinya sepanjang waktu. Dan setelah Islam datang, Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Hamba Allah. Contoh yang lain adalah larangan memanfaatkan orang yang berhutang dengan paksa di saat kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkannya itu lebih baik bagimu. Di antara salah seorang dari kaum jahiliyah biasa mengatakan kepada orang yang berhutang jika tiba saat penagihan, Anda harus bayar atau hutangnya bertambah. Di antaranya adalah kepedulian Islam yang besar terhadap urusan perbudakan dan perhambaan. Dengan mempersempit sumber ruang perbudakan, memperluas jalan untuk memerdekakan budak, dan menjanjikan pahala yang besar. Bahkan Islam menjadikan pembebasan budak level pertama dari kafarat sebagai dosa tingkat pertama dari kafarat sebagian dosa besar, terutama kasus pembunuhan jiwa yang tidak bersalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." Semoga Allah memberkati bagi kita kandungan Al-Quran dan Sunnah, dan semoga kandungannya bermanfaat kepada kita. Demikianlah khutbah ini. Aku beristighfar kepada Allah untuk diriku dan kalian dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dari seluruh kesalahan. Maka beristighfarlah kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah satu-satunya, salawat dan salam kepada makhluk yang tidak ada nabi setelah beliau. Amma ba'd, hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa diwajibkan secara umum kepada pemerintah, lembaga hukum, kelompok, dan individu untuk mempersempit jalan kepada pelaku perdagangan manusia, membatasi pergerakan mereka, menemukan jalan dan mengintai mereka. Mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan kaum yang lemah, mencari kesenangan dan kekayaan di atas penderitaan orang lain. Waspadalah bekerja sama dengan mereka atau mendiamkan kejahatan mereka, karena itu adalah bentuk tolong-menolong dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Dan jika sesuatu disebutkan bersamaan, maka sesuatu yang penting disebutkan dan diucapkan terima kasih adalah bahwa negeri dua tanah suci yang mulia, Kerajaan Arab Saudi, semoga Allah melindunginya, mencegah perdagangan manusia dengan segala bentuknya dalam sistem yang terintegrasi melalui pemberlakuan peraturan pemberantasan, bergabung dengan perjanjian yang menangani kejahatan keji ini. Dalam hal ini, ia telah melakukan peningkatan luar biasa di peringkat resmi dunia. Kecenderungan ini tidak lain adalah ekstensifikasi dari sikap sebelumnya terhadap sesuatu yang dapat memperteguh identitas keislamannya dan keberadaannya sebagai kiblat kaum muslimin. Tidak jauh dari kita kewaspadaannya terhadap beberapa perjanjian dan kesepakatan yang mengarah kepada istilah identitas dan orientasi seksual non-konsensual yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islamnya dan syariatnya. Semua ini adalah buah dari afiliasi keislamannya sejak didirikan 3 abad yang lalu, di mana ia tumbuh berkembang tunduk kepada manhaj moderasi yang ianya merupakan pilihan yang sesuai antara berlebihan dan keras, penyimpangan dan ekstremisme. Dengannya Allah menyatukan yang bercerai-berai, menerangi antara keimanan dan ilmu pengetahuan, melenyapkan kejahilan dan kesesatan, menumpas peperangan dan permusuhan, lalu jalan-jalan aman dan negeri bersatu, sehingga mereka menjadi satu kesatuan dan jalinan yang harmonis. Dan sistem pemerintahan yang ditetapkan di dalamnya adalah bahwa otoritasnya diambil dari kitabullah, Al-Quran dan Sunnah Rasulnya
sallallahu alaihi wasallam, di mana keduanya menjadi hakim terhadap segenap sistem kenegaraan. Negeri ini telah dimuliakan atas karunia Allah Ta'ala untuk melayani dua masjid suci yang mulia, membangunnya, merawatnya, dan memudahkan sarana bagi para pengunjungnya. Tidak mengherankan wahai hamba Allah, kehormatan paling mulia yang dengannya para pemimpinnya dimahkotai adalah bahwa salah satu antara mereka digelar sebagai pelayan dua masjid suci. Digelar sebagai pelayan dua masjid suci. Negeri yang mengulurkan tangannya kepada siapapun yang ingin berjabat tangan dengannya. Dan matanya tidak lengah memantau orang yang ingin merencanakan keburukan dan mengintainya. Manhaj inilah yang diikuti oleh para pemimpinnya selama 3 periode. Mereka membela negeri ini dari tipu muslihat, makar, dan kedengkian. Sehingga negeri ini, walillahilham, terhindar dan terbentengi dari konsekuensi permusuhan dan pemicu kekacauan yang dilancarkan atau yang dinyalakan oleh para anarkis dan para pembuat makar terhadap negara-negara Islam di seluruh dunia. Dengan karunia Allah, negeri ini tetap teguh dalam menghadapinya. Tiap kali salah satu pemimpinnya wafat, teruskan oleh pemimpin yang menjalankan urusannya dan melindungi batas-batas negerinya. Negeri ini pada kenyataannya seperti ungkapan bait syair berikut ini, apabila pemimpin kami sudah tidak ada, maka digantikan pemimpin yang mulia ucapan dan tindakannya. Hari-harinya masyhur bagi musuhnya, yang memiliki cahaya putih yang dimaklumi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi negeri ini dari perencanaan tipu daya dan makar, memelihara nikmat perdamaian, keamanan di dalamnya, dan semua negara-negara Islam. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha memperkenankan permohonan. Ucapkanlah salawat dan salam kepada makhluk terbaik dan manusia paling suci, Muhammad bin Abdullah, pemilik telaga dan syafaat sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian sesuatu yang dia yang lebih terdahulu melakukannya, kemudian diiringi oleh para malaikat yang selalu bertasbih mengagungkannya, lalu menyeru kalian, wahai orang-orang beriman. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam kepada hambamu dan Rasulmu Muhammad. Dan ridholah ya Allah khulafa yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan seluruh sahabat dan para tabi'in dan orang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai hari kiamat. Dan ridholah kami Allah dengan kemaafanmu, kebaikanmu dan kemuliaanmu ya Arhamar Rahimin.